Persekutuan Keluarga dan Laki-laki Gereja Jemaat GPM Halong Anugerah yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Salam. Hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020, kita akan beribadahkan Tuhan lewat ibadah pelayanan laki-laki. Untuk memuliakan ibadah ini, kita menjemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Ibadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugerah yang kami laksanakan di malam ini, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, berkatilah kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian lagi bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku tetapi karena darahmu. Persekutuan yang kasih Tuhan, saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan yang terbaca dari Kitab Kudus Perjanjian Baru 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 23 yang merupakan pembacaan kita di malam ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita meminta tuntunan Roh Kudus agar firman ini kami baca dan dapat diperdengarkan, dapat kita memperlakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan terima kasih di saat ini Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan begitu besar dan luar biasa bagi kami. Kami boleh ada dalam seluruh aktivitas kesibukan kami.
kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita akan beribadah bersama. Dan lewat ibadah di malam ini, kami akan membaca dan mendengarkan suara Tuhan. Kami menyadari sungguh Tuhan, kami orang berdosa. Tuhan, ampuni kami, kasihani kami. Lewat Roh Kudus-Mu kami dimampukan agar kami memahami dan mengerti kehendak-Mu, bahkan dapat memperlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di malam ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 23 dengan perikop pembacaan hak dan kewajiban rasul. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat akan menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sependapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian firman Tuhan yang dapat kami perdengarkan di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah bagi kita semua yang mendengar dan membaca firman ini dan dapat memperlakukan itu dalam kehidupan kita semua dari hari lepas hari. Persekutuan keluarga laki-laki gereja yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah pandemi virus corona yang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan ini, kita mendapat adanya perubahan sikap dalam kehidupan manusia. Ada orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Ada yang emosional dan suka marah-marah, bahkan melakukan tindakan kekerasan yang dapat mengancam orang lain. Tetapi ada juga yang sikap sosialnya semakin meningkat, di mana secara individu maupun berkelompok mereka memberi bantuan tanpa pamrih kepada orang-orang yang membutuhkan, sambil memberitakan tentang kebaikan Tuhan
sehingga kehidupan iman orang-orang yang dibantu ikut terbangun dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, sikap Rasul Paulus seperti yang disaksikan dalam bacaan kita sungguh luar biasa, menjadikan diriku hamba itu semua orang. Maksudnya, perkataan Paulus ini jelas, menjadi hamba bukan seperti menjual diri seperti budak, tetapi mengambil sikap peduli dan memperhatikan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Tujuan Paulus menjadikan dirinya hamba ini dijelaskan secara berulang-ulang dalam ayat 19 sampai 22, yaitu agar memenangkan, menyelamatkan mereka. Paulus tidak sedang berbuat baik, ia sekedar ingin berbuat baik saja, apalagi supaya dipuji. Ia melakukan dengan tujuan agar orang yang mendengar Injil dan mengenal juru selamat. Saudaraku, yang dilakukan Paulus ini hendaklah menjadi teladan bagi kita. Layaninya mereka yang membutuhkan dengan sungguh-sungguh tanpa pandang bulu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan contoh teladan dalam melakukan sebuah pelayanan yang tidak lain adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, yaitu hal yang sangat penting untuk dihayati dalam setiap pelayanan adalah menerima semua yang tanpa adanya perbedaan. Rasul Paulus tidak mencari pujian diri dalam melayani pekerjaan misi Tuhan, tetapi dengan segala rendah hati, ia menyatakan pelayanan kasih Tuhan dengan sesungguh hatinya. Karena itu Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kekasih Kristus kita terus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dengan semangat tuntunan Roh Kudus. Kita terpanggil memberitakan Injil dengan cinta kasih Tuhan. Melayanilah dengan rendah hati, bukan untuk mencari nama, ingin dipuji, menanam budi atau karena ada target tertentu yang ingin dicapai. Berbuat baiklah dan melayani seperti seorang hamba, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sehingga dari perbuatan baik dan pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, tuntun kami dan Roh Kudus-Mu untuk melayani dan berbuat baik bagi sesama dengan tulus hati. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Persekutuan yang dikasih Tuhan, untuk merespon pemberitaan dan renungan di hari ini, beta menjemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur untuk menopang pelayanan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang kita miliki. Sebelum persembahan kita berikan, kita berdoa mohon penyertaan Tuhan agar apa yang kami berikan menjadi berkat bagi ketong semua. Mari kita berdoa.
Di tangan kami telah kami siapkan persembahan syukur yang kami akan berikan sebagai tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Bapa berkenan memberkati dan menerima persembahan kami yang kami berikan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Bukan mata uang ini saja yang kami beri, tetapi seluruh hidup kami persembahkan untuk Tuhan, pakai sebagai saksi-saksi yang hidup untuk melayani, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang sejenak. Kita akan berdoa saat ini, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa yang kami imani, dalam nama Yesus Kristus penyelamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus di malam ini atas kasih dan penyertaan perlindungan berkat Tuhan. Kami boleh menikmati kehidupan-Mu, anugerah yang Tuhan berikan sampai saat ini. Dan di malam ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk membangun persekutuan bersama dengan Tuhan lewat ibadah pelayanan laki-laki di saat ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan kami semua selaku persekutuan jemaat yang ada di jemaat kami sini, atas kasih dan penyertaan Bapa bagi kami semua. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, dari keluarga yang pertama sampai terakhir dalam seluruh kehidupan kami, dalam tangguh pergumulan kami, baik bagi kehidupan rumah-rumah tangga kami, bagi anak-anak kami, bahkan persekutuan ini. Kami memohon kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, berikan kami kesehatan, keselamatan selalu. Angkatlah pada kami segala penderitaan, penyakit, bahkan maut dalam hidup ini. Agar lewat penyertaan dan kasih Tuhan, kami selalu ada bagi kami dan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bapa jaga kami, Bapa lindungi kami. Bapa berkatilah kami Tuhan dengan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan sepanjang hari-hari yang kami jalani. Baik itu kami sebagai PNS, TNI, Polri, pegawai-pegawai swasta, tukang ojek, sopir angkot, apapun profesi kami yang kami jalani Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan tetap menyertai, memberkati, agar lewat seluruh pekerjaan kami memperoleh berkat itu dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan persekutuan ini, wadah pelayanan laki-laki, dalam tanggung jawab kami semua, sebagai laki-laki gereja yang ada di Jemaat Halong Anugerah ini. Tuhan kenal kami sebagai
kepala-kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kehidupan rumah-rumah tangga kami. Tuhan Yesus berkatilah kami, agar lewat penyertaan Tuhan, kami tetap dapat melakukan seluruh tanggung jawab kami bagi kehidupan rumah-rumah tangga kami. Dalam seluruh pergumulan kami, ketika kami diperhadapkan dengan tantangan hidup, dengan wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Selaku umat-Mu, Tuhan, kami tak mampu menghadapi bencana ini sendiri Tuhan, tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Tetapi iman dan pengharapan kami kepadamu yang selalu ada bagi kami. Kami mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan. Bapa, jaga kami, berikanlah kami kesehatan, imunitas yang baik, agar lewat semua Tuhan, kami tetap terjaga, terlindungi dalam kasih Tuhan, agar kami mampu bersama-sama menghadapi pandemi ini Tuhan, dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan semua anak-anak Tuhan yang sementara dirawat karena terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hadiran mereka, Tuhan berkati, pulihkan, sembuhkan mereka. Bahkan pelayanan-pelayanan diberikan lewat tenaga-tenaga medis, para dokter, para perawat yang selalu hadir sebagai garda terdepan dalam penanggulangan serta penjagaan penularan COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. TNI Polri yang selalu hadir memberikan kedisiplinan hidup sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Bahkan kami dalam persekutuan ini, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Bapak Saudara, terima kasih. Kami doakan pemerintah kami dari pusat sampai negeri kami sini Tuhan, dalam tanggung jawab bersama untuk melihat menghadapi tantangan hidup dengan wabahnya pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, para camat, bahkan sampai di negeri kami Tuhan. Biarlah mereka seia sekata yang selalu bersama-sama memberikan tanggung jawab, mendisiplinkan kami untuk tetap hidup, menjalani hidup dengan mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak agar kami semua dapat terhindar daripada COVID-19. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara, gereja Persekutuan Maluku, Klasik Pulang Tamu dan Jemaat GPM Halungra yang selalu membangun kehidupan, pergumulan bersama-sama dengan pemerintah, menyikapi kehidupan kami dengan tantangan hidup yang makin berat ini. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin gereja kami yang ada di Indonesia, ada di Gereja Persekutuan Maluku, Kelas Pelamun, dan Jemaat Halungra. Biarlah mereka semua tetap seia sekata mengumuli kehidupan kami ini, agar kami selalu diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Jemaat GPM Halungra dengan kepemimpinan Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, kami semua sebagai perangkat pelayan Majelis Jemaat, perangkat-perangkat pelayan, badan-badan pembantu yang ada di jemaat ini, badan pembantu laki-laki, perempuan, unit-unit sektor, bahkan juga para pengasuh, yang semua kami terpanggil untuk bersaksi dan melayani. Tuhan Yesus memberkati kami, agar semua pelayanan kami bangun, semuanya mendatangkan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah harapan, inilah doa kami. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa bersama dan di dalam Yesus, kami tetap memperoleh penguatan dalam hidup ini. Untuk Bapa, kami serahkan kami semua, kehidupan kami, rumah-rumah tangga kami. Biarlah Tuhan menuntun, menjaga, dan melindungi kami. Kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu yang selalu kami bermohon Bapa hadir dan Tuhan berkati mereka. Janji Tuhan selalu hadir agar mereka merasakan tumpangan kasih Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampuni akan salah dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami semua di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu kita menyebut semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus mau menyertai, menjaga, melindungi, memberkati kehidupan keluarga persekutuan laki-laki yang punya Tuhan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Persekutuan yang dikasih Tuhan, ibadah telah usai, tapi pelayanan kita tetap masih menunggu kita untuk melayani bersama dengan kita semua. Dari tempat ini, beta mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai katong semua. Salam.